Selamat malam, nama saya Zevanya John Poltak Panggabean NPM 19170511070. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa rangkaian dan beberapa jenis kabel. Dan pertama saya akan menjelaskan beberapa jenis kabel. Di sini ada kabel berwarna abu-abu. Di kabel ini tidak ada arus dan tidak terhubung apa-apa. Yang kedua, di sini ada kabel berwarna biru. Di kanannya terhubung oleh output. Dan yang ketiga ada kabel biru juga, di kiri dan kanannya terhubung oleh output. Lalu yang keempat ada kabel hijau tua. Di kiri ini kabel yang bagus, di kirinya ada input, di kanannya ada output. Dan yang ketiga ini kabel berwarna hijau muda, di kirinya ada input, di kanannya ada output. Dan di sini ada arus, makanya berwarna hijau muda. Yang ketiga ada kabel warna hijau tua lagi. Kabelnya di kiri input dan di kanan ada input. Dan yang ke 7 ada kabel berwarna merah. Kabel berwarna merah ini artinya error ya. Di kirinya ini ada input dan di kanannya ada konstanta. Ya, konstanta. Yang ketiga ini ada kabel berwarna hitam. Di kirinya ini ada pin dan ini tidak arus. Ini seperti kabel yang warna abu-abu ya, tidak ada arus juga. Cuman di sini terhubung dengan pin. Yang ke-9 juga sama ya. Cuman pinnya berada di kanan. Lalu yang ke-10 ada kabel warna orange. Di kirinya ada pin, di kanannya ada output. Kenapa berwarna orange? Karena ini bitnya 2 dan yang di kanan bitnya 1. Lalu yang 11 ada kabel warna oranye lagi. Di sini ada input, di sini ada pin. Kalau di sini kan yang ke-10 di sini di kiri pin, di kanan output. Kalau yang ke-11 di kiri input, di kanan pin. Sama kayak ini, cuman inputnya 1 bit dan pinnya 2 bit. Ya, setelah ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian N. Kali ini kita akan menjelaskan tentang rangkaian N. Rangkaian N akan bernilai true jika kedua input atau output bernilai true atau 1. Kita coba ya. Nah, kalau inputnya true atau 1 dan outputnya true atau 1, maka akan ada arus di sini. Jadi ini sudah bernilai true. Selanjutnya di sini ada gerbang OR. Gerbang OR akan bernilai true jika salah satu bernilai true. Nah, kita nyalain ini 1, maka true. Kita matiin lagi, tetap true, karena jika salah satu true maka tetap akan menjadi true kalau yang OR. Setelah itu ada gerbang logika NAND di sini, dan di sini ada gerbang NOT. Nah, ini gabungan ini adalah kebalikan dari gerbang logika ini. Jadi semisal kita nyalain di sini, di inputnya jadi 1, tetap jadi 1. Tapi semisal kalau kita matiin,
ininya tetap bakal 1 karena ini kebalikan dari ini, gerbang N. Kalau gerbang N kan kalau dimatiin jadi mati semua 1. Kalau yang NaN dan NOT, kalau di sini dinyalain dia tetap nyala, cuman kalau dimatiin tetap nyala juga karena ada NOT ini. Setelah itu ada gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR ini, oh ya, ini kan gerbang logika NOR. Lalu di sini ada gerbang logika NOT. Nah, gerbang logika NOR ini kebalikan dari gerbang logika OR yang ini. Jadi semisal kita nyalain di sini, oh ya di sini merah karena belum ada arusnya ya. Semisal kita nyalain inputnya jadi 1, kan ini akan tetap jadi 0. Dan semisal kita matiin akan tetap jadi 0. Berarti dapat kita simpulkan jika inputnya true maka akan tetap 0, dan jika inputnya 0 maka akan tetap 0 juga, karena kebalikan dari gerbang OR yang ini. Kalau gerbang OR ini misal kita nyalain ini tetap nyala 1. Nah, misalnya kita matiin tetap nyala 1 juga. Kalau NOR, kalau belum kita nyalain tetap 0. Kalau udah kita nyalain lagi jadi 1, tetap 0 juga. Lalu setelah itu di sini kita ada gerbang N dan di sini ada gerbang NOT. Di sini pertama inputnya 0, di sini 0, lalu ke sini langsung jadi 1. Lalu setelah itu jika dinyalakan dan 0, input 0 nya jadi 1, maka tidak bisa dibalikan lagi karena dari sini 1 ke sini 1, lalu ke sini menjadi 0, lalu dibalikan lagi jadi 1, dan semuanya saling berlawanan dan terjadilah konslet. Setelah itu di sini ada gerbang logika OR dan gerbang logika NOT. Di sini kan belum ada arus, lalu saat kita nyalakan 0 nya menjadi 1, di gerbang logika ini saat kita input 1 maka ininya akan jadi 1, lalu ketemu 1, lalu saat di sini diubah menjadi 0, 1 dan 0 maka true. Lalu setelah jadi 0 lagi maka ini akan terjadi oscillation lagi, terjadi error lagi karena 0 ketemu 0, lalu saat di sini diubah ke sini menjadi 1, 0 menjadi 1, dan sayang ada kesalahan ya, dan maka terjadilah error atau oscillation. Lalu di sini ada gerbang logika NaN, kebalikan dari gerbang logika N ya. Saat kita masukkan input 0, lalu ketemu sini 1, diubah menjadi 1, 0, 1, maka menjadi true. Lalu setelah itu ketika kita nyalakan inputnya menjadi 1, maka yang akan terjadi adalah konslet ya, karena di sini 1 lalu diubah jadi 0, sini 0 jadi 1 jadi 0, terjadilah konslet karena kita menginputkannya 1 dan 0.
terjadilah konslet. Lalu di sini ada gerbang logika NOR, yaitu kebalikan dari OR. Saat di sini masih belum ada arus. Lalu saat kita ini ubah jadi 1, K1 diubah jadi 0, lalu ke 0 jadi 1 aman dan 0, maka menjadi 0. Lalu setelah kita ubah lagi ke 0 lagi satunya, maka terjadilah error, terjadi oscillation karena 0 menjadi 1, lalu 0 ketemu 1 dan menjadi error. Selanjutnya ada dua gerbang logika NOR. Ya, dua gerbang logika NOR ini saat saya nyalakan 1 di sini, saat dinyalakan 1 maka akan jadi true di sini. Karena di sini 0 lalu bertemu dengan 0 maka menjadi true. Lalu saat ininya diubah, inputan keduanya diubah menjadi 1, maka ini akan menjadi 0 karena 1 dengan 0 maka hasilnya 0. Kalau sebelumnya 0 dengan 0 maka menjadi true. Lalu saat 1 dengan 0 maka menjadi 0. Setelah itu di sini ada gerbang logika NOT. Ini berwarna merah karena tidak ada arus yang mengalir ke NOT. Setelah itu di sini ada gerbang logika XOR yang akan bernilai true jika kedua inputannya bernilai berbeda. Di sini saat diklik tetap error karena gerbang XOR ini butuh 2 inputan. Karena di sini cuma ada 1 inputan maka jadi tetap error. Karena membutuhkan 2 inputan maka jika garis ini dihapus dan kita masukkan input sini, lalu ini diubah jadi 1 maka akan jadi true. Karena jika inputannya berbeda maka akan menjadi true. Gitulah gerbang XOR. Lalu di sini ada gerbang logika XOR juga ya. Sini tetap error karena membutuhkan 2 inputan. Maka kalau cuma 1 inputan tetap akan jadi error. Lalu di sini ada gerbang XNOR. XNOR ini akan menjadi true jika kedua inputannya bernilai sama. Karena di sini ada 1 inputan doang, maka gerbang ini akan tetap error. Yang ini juga sama, karena cuma 1 inputan maka tetap error. Jika saya tambahkan 1 inputan, misalnya di sini, kita hapus dulu. Kalau kita buat input di sini, nah maka akan menjadi true. Karena inputnya sama-sama 0 maka jadi true. Jika inputnya 1
berbeda maka akan jadi 0. Jika disamakan lagi 1 1 maka akan jadi true. Yang ini juga kalau ditambahin input satu lagi, maka ini akan jadi true. Ya, tadi saya skip ya karena error. Jadi kalau ditambahin lagi inputannya yang XNOR ini, di sini kan ada XNOR dan NOT. Nah, di sini input pertama 0, input kedua 0, lalu 0-nya ini diubah menjadi 1, 0 dan 1 maka menjadi 0. Berarti itu false. Nah, jika saya ubah ini menjadi 1 maka akan menjadi 1 karena di sini 0, input pertama 0, lalu input kedua 1 diubah menjadi 0, 0 dengan 0 maka menjadi 1. Ya, lalu di sini ada lagi gerbang AND dan di sini ada NOT. Jika kita pencet inputnya menjadi 1 maka 1 dan pasangannya 1 diubah menjadi 0, 1 menjadi 0 maka akan tetap jadi 0. Jika saya ubah lagi jadi 0 maka 0 bertemu dengan 1 maka akan jadi tetap 0. Nah, di sini ada lagi gerbang AND dan juga NOT. Di sini juga ada button. Dan di sini ada the flip flop. Nah, the flip flop ini berguna untuk mendeteksi arus, mendeteksi perpindahan arus. Jadi saat diklik ini arusnya bisa pindah ke atas, bisa pindah ke bawah, atas dan ke bawah. Jadi seperti itulah kegunaan the flip flop. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.